Selamat malam pemirsa. Dari sudut istana ini saya mencatat dalam sidang paripurna maupun beberapa kali rapat terbatas, Presiden sangat fokus dengan masalah ketersediaan pangan. Bagi Presiden, pangan adalah yang membuat hati rakyat tentram. Oleh sebab itu, ketersediaan menjadi masalah utama. Dan urusan ketersediaan pangan ini menjadi tanggung jawab penuh Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Di pundak Pak Menteri tugas berat itu harus dijalankan. Stok pangan harus tercukupi agar rakyat tentram. Terutama di bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri ini. Stok pangan harus tercukupi. Sekali lagi agar rakyat tentram. Para pemirsa, kerja keras Pak Menteri Amran Sulaiman pada dasarnya adalah sebuah cermin bahwa berpolitik itu adalah dalam rangka bernegara dan bernegara itu untuk kesejahteraan rakyat. Para pemirsa, dari sudut istana, Herdina silahkan. Ya baik, terima kasih Cak Kardi. Demikian tadi Sukardi Rinakit, tim komunikasi Presiden yang telah mengawali acara kita dengan tirai acara. Dan saat malam saudara pemirsa juga hadirin studio, senang sekali malam hari ini saya Herdina Suherdi kembali menjumpai Anda di Sudut Istana. Sebuah acara yang menghadirkan perbincangan dengan para narasumber, yakni mereka menyampaikan pesan dari Istana. Dan selain itu kami juga menghadirkan cerita-cerita menarik dari balik kunjungan ataupun belusukan Presiden Jokowi. Dan malam hari ini kami mengangkat tema mengenai ketersediaan pangan selama Ramadan. Memang masalah pangan terutama daging sapi kembali menjadi sorotan karena tidak hanya daging sapi, beberapa bahan pokok lainnya juga harganya masih melambung di tingkat konsumen dan itu seolah membuat kita seperti tidak berdaya. Bagaimanakah sebetulnya ketersediaan pangan kita terutama selama Ramadan hingga nanti jelang Lebaran? Kita akan berbincang bersama dengan narasumber kami malam hari ini. Langsung saja kami undang Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Andi Amran Sulaiman. Silakan Pak. Ya, silakan Bapak, saat malam. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah hadir. Gimana Pak? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ini kalau kita bicara daging sapi, harganya di pasaran masih di atas 100.000. Ada 120, 130. Tapi Presiden menyebut angka Rp80.000 per kilogramnya. Mengapa Presiden menyebutkan angka? Jadi Bapak Presiden ini luar biasa. Gagasannya luar biasa. Beliau menginginkan merubah struktur pasar baru yang selama ini struktur pasar yang supply chain-nya terlalu panjang. Ya. Jadi solusinya ada tol laut. Sekarang Kementerian Pertanian kerjasama dengan Perhubungan sudah berjalan selama 1 tahun mengangkut sapi dari NTB ke Jakarta. Ya. Biaya angkutannya turun 80% dan harga dagingnya Rp85.000. Ya. Sekarang juga sudah ada harga daging 80.000, ada juga 75, ada juga 65 sekarang ini. Jadi Bapak Presiden begitu luar biasa perhatian pada masyarakat kecil yang berpenghasilan rendah sehingga mereka bisa menikmati daging di bulan Ramadan. Jadi sebetulnya tidak saja harga saat ini itu memang ada yang 120 sampai 130.000, tapi juga di beberapa tempat ada sebetulnya yang harganya mencapai turun sudah di 80.000 hingga 75.000. Ada harga 70.000, ada harga 75.000, ada 80.000. Sekarang ini baru saja tadi kita launching Toko Tani Indonesia, kita menjual daging 2.000 ton itu harga 70.000. Dan itu setara dengan 10.000 ekor sapi. Kemudian daging yang fresh itu ada 1.000 ekor. Baik. Dan harganya 75.000. Baik, ini mungkin seperti yang digambarkan di sini, ini adalah tadi yang Bapak sebutkan bahwa memangkas mata rantai distribusi. Ya. Bisa diceritakan Pak ini? Jadi yang telah dilakukan oleh pemerintah, ini kan persoalan sudah 70 tahun. Nggak bisa selesai 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, nggak bisa. Nggak bisa. Sejak tahun lalu kita canangkan memotong rantai pasok tol laut, gagasan besar Bapak Presiden. Kita sudah realisasikan 1 kapal. Hanya saja memang masih terbatas. Kita masih butuh 7 kapal. 1 kapal ini dulu biaya per ekor sapi itu
1,8 juta, 2 juta per ekor. Sekarang ini 320. 320. Karena kita memotong rantai pasok ini. Baik. Kemudian angkutan sapi dari NTB itu butuh waktu 2 bulan. Baik. Sekarang ini 5 hari. Baik Pak Menteri, jadi kalau kemudian di pasaran masih ada yang harganya di atas 100.000, nanti mungkin Bapak bisa ceritakan kenapa kira-kira sebabnya Pak ya. Tapi Ya. saya tidak sendiri ya Pak ya, malam hari ini kita nanti akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Dr. Kusnanto Anggoro. Mas Kusnanto, silakan Mas bisa bergabung di sini. Assalamualaikum. Baik, Mas Kusnanto, jadi tadi Pak Menteri sebetulnya sudah jelaskan sedikit bahwa gagasan untuk memangkas ataupun memotong mata rantai distribusi itu sudah mulai digagas dari tahun lalu misalnya. Tapi hingga saat ini ternyata harga daging sapi juga masih melambung tinggi. Kira-kira ada catatan tersendiri dari Mas tantangan Kusnanto? masa depan juga lebih kecil, tergantung Pak Menteri sih. Karena kan rencana beliau kan ingin memangkas dari 9 jadi 8 dan jadi 4 poin, 4 titik kalau nggak 4 salah. titik. Jadi ini kan ya masih jalan panjang lah. Tapi saya kira optimisme itu harus ada, dan tentu kita berbicara dalam konteks Ramadan, tapi hingga batas yang lain sebenarnya kita juga mempunyai persoalan-persoalan yang untuk agak lebih jangka menengah dan pandang sampai swasembada pangan tahun 2019 lah paling tidak lah kan. Baik, jadi Amin, kita amin. sudah dalam perjalanan ke arah sana ya Pak ya? Iya. Ya. Kita ngobrol sambil duduk Pak, silakan. Silakan mari Pak. Tadi Bapak sudah menyinggung bahwa di beberapa daerah sebetulnya ada yang harga daging sapi per kilogramnya itu sudah mencapai di angka, sudah turun di angka 80.000 hingga 75.000 rupiah. Dan tadi juga baru saja di launching, apa Pak tadi? Toko Tani Indonesia. Toko Tani Indonesia. Itu konsepnya seperti apa Pak? Jadi ada 2 solusi jangka pendek dengan jangka panjang. Jangka pendek adalah untuk menghadapi Ramadan Idul Fitri, kita operasi besar-besaran, operasi pasar besar-besaran, sinergi dengan produsen seperti Bimoli, Firma, Perusahaan-perusahaan minyak goreng, begitu ya Pak ya? Carupopan dan seterusnya, kemudian feedlotter, kita kerjasama sinergi. Tadi pagi ada 2.000 ton Oke. daging, harganya 70.000. Itu setara dengan 10.000 ekor. Jakarta, Jabodetabek hanya butuh 1.000 ekor per hari. Artinya apa? Ini cukup untuk menstabilkan harga. Yang kedua, ada juga 1.000 ekor sapi hidup. Mereka tawarkan harganya 30.000 per kilogram. Ada impor, ada lokal. Yang pertama kami tanya adalah, apakah petaninya untung? Ini pesan Bapak Presiden. Ya. Apakah petaninya sudah untung? Kami tanya, apakah Anda sudah untung? Mereka dari Lampung. Pak, kami sudah untung 3.000 sampai 5.000 rupiah per kilogram. Kalau 200 berarti kan sudah untung lumayan, 1 juta per ekor. Jadi mereka sudah untung dengan harga. Jadi sekarang ini, dan solusi permanen, solusi jangka panjang adalah, solusi yang permanen adalah memotong rantai pasok dari petani yang biasanya 9 titik itu menjadi 3. Ya. Karena kalau 9 titik, satu titik bisa untung 10% sampai 15%. Artinya apa? 100%. Baik. 2 kali lipat. Tapi itu apakah itu mungkin Pak dilakukan, karena kalau Bapak memotong dari 9 menjadi berapa Pak tadi, 3 titik ya atau 4 titik gitu. Iya. Itu kan di situ sebetulnya ada lingkarannya, ada rumah potong, kemudian Iya. ada tempat penggemukan Iya. dan sebagainya. Mungkin di kalangan bagi peternak sudah cukup untung karena Iya. sesuai dengan harga atau yang mereka dapatkan ataupun modal dan keuntungan sudah dapat mereka. Tapi bagaimana dengan yang lain seperti misalnya RPH dan tempat penggemukan ini, apakah mungkin Pak itu semua dipangkas gitu? Jadi dulu vertikal. Rantai pasok ini vertikal, supply chain-nya vertikal. 1, 2, 3 sampai 9. Kita membuat mereka menjadi horizontal, pedagangnya yang di tengah. Kemudian contoh beras dari kelompok tani langsung masuk ke Toko Tani Indonesia. Toko Tani ini nggak berdiri sendiri, sinergi dengan PT Pos sekarang ini punya kantor di seluruh Indonesia, sinergi dengan Bulog. Bahkan tadi pagi di Perhutani langsung telepon, Pak Menteri aku ikut, aku punya toko 1.000 seluruh Indonesia. Ya. Nah, ini memotong rantai pasok dari minyak goreng langsung dari pabrik ke toko tani langsung ke masyarakat, kan tinggal 3. Jadi hasil target kita adalah petaninya untung supaya mereka berproduksi. Kita harus jaga mereka, pedagangnya untung, kemudian konsumennya tersenyum.
Itu efek distribusinya saya kira luar biasa itu. Karena kalau sekarang saya membayangkan kan sebagian besar dari katakanlah keuntungan itu dinikmati oleh distributor di sini kan ya. Kalau nanti bisa dipangkas dari 9 jadi 3 misalnya, itu kira-kira kan bisa menetes ke bawah. Trickle down efeknya itu akan besar untuk petani. Kami bisa memberi contoh yang kita lakukan, dan ini kita memulai tahun lalu. Bawang Februari harganya 80.000 di Nganjuk, Malang, 8.000 per kilogram. Tetapi di Jakarta 36.000. Artinya apa? Ada disparitas harga 400%. Ya. Padahal petani 120 hari di lapangan. Ya. Memproduksi, mereka juga apalis. Dia tidak punya apalis. Ini harus kita bela. Karena kalau petani untung, mereka berproduksi. Tapi kalau rugi, turunannya, generasinya tidak akan bertani kembali. Kita tahu sekarang ada penurunan rumah tangga tani. Itu 10 tahun terakhir kurang lebih 20 juta tinggalkan pertanian. Ya. Karena mereka Tidak menarik dianggap lagi tidak menarik menarik lagi ya. sebagai petani. Sekarang solusinya adalah memotong rantai pasok jangka panjang, kemudian mekanisasi supaya biaya produksi turun. Kemudian kita melakukan hilirisasi. Kemudian kita tata niaga ini, supply chain ini harus kita potong. Itu solusi jangka panjang. Persoalan paling sulit apa Pak? Dalam memotong supply chain itu kan pasti ada masalah, ada tantangan yang luar biasa. Tantangan ada, tapi kita harus optimis. Negara ini kita rebut dengan optimisme. Sudah bisa diantisipasi lebih dulu. Ya. Baik Pak, tapi mungkin kita ingin mendapatkan gambaran, kalau tadi kan Bapak menjelaskan harga daging sapi dan juga upaya pemerintah secara jangka pendek ini ya Pak ya untuk bisa menstabilkan harga, tapi mungkin bisa dijelaskan Pak posisi jumlah sapi potong lokal saat ini berapa, lalu kemudian sebetulnya konsumsi rata-rata kita setiap tahun itu berapa, dan sebetulnya terbesar itu di daerah mana? Apa jangan-jangan di kota-kota besar saja sebetulnya mengkonsumsi daging sapi, sementara di daerah-daerah tidak? Konsumsi kita kurang lebih 600.000 ton, impornya kurang lebih 20%. Dan impor ini 70% di Jabodetabek, 70%. Sehingga operasi pasar kita fokus Jabodetabek. Karena ini akan memberi efek yang lebih besar ya. Efek lebih Fokus besar karena fokus di Jabodetabek. Kemudian secara nasional memang 600, kita impor kurang lebih 200.000 ton setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan nasional. Tetapi kita punya program ada namanya IB, inseminasi buatan. Dulu kita ekspor semen beku ke Eropa, ke Jepang, kita ekspor. Stok kita ada 8 juta. Tapi setelah jadi sapi kita impor kembali. Nah ini saya bilang, ini keliru nih. Keliru. Sekarang ini kami beri IB semen beku ke seluruh Indonesia. 3,8 juta tahun lalu. Gratis bagi peternak. Ini harus bertani dengan cerdas. Karena semen beku ini adalah limusin, Brahman. Semen beku Brahman, tapi induknya lokal. Induknya lokal. Jadi 1:3. Umurnya lokal 3 tahun, itu mungkin 200 kilo. Itu akan menambah produksi kita 2 kali lipat. Bisa 3 kali lipat. Dan itu baru bisa dipetik hasilnya berapa tahun? Ya 1 tahun. 1 tahun sudah melahirkan, kemudian 3 tahun kemudian. Jadi 3 tahun ke depan. 3 tahun kemudian. 3 tahun ke depan semestinya produksi sapi potong meningkat. kita bisa lebih banyak ya Pak ya. Bisa ekspor kemungkinan besar ya, seperti obsesi Pak Menteri kan. Mungkin antara sampai lain bisa ekspor Pak. Kita berdoa. Kita berdoa. Jadi Ya, satu-satu kita selesaikan. Iya. Kalau bawang sudah ekspor. Jadi ini pangan jangan cuma daging. Kemarin judulnya aku lihat, pemerintah gagal menurunkan pangan. Kecil di bawahnya tulisan daging. Ini pangan ada 9 bahan pokok. Cabai sudah turun. Sampai sekarang harga 7.000. Baik. Kemudian beras sudah turun. Minyak goreng, kita adalah produsen terbesar dunia. Kita mengekspor, kita memberi makan ke negara lain. Masa harganya ikut naik? Kami datangi produsen. Kami ketemu, Pak, ini masa negara lain lebih murah daripada kita? Kita ini produsen, kita menghidupi negara lain. Alhamdulillah turun secara nasional, turun 5,5% minyak goreng seluruh Indonesia. Itu atas arahan Bapak Presiden, Pak Mentan, segera cek
di lapangan apa stok kita cukup. Stok kita minyak goreng 1,8 juta ton. Kebutuhan kita 400, tapi ikut-ikut naik. Ayam juga demikian. Iya, iya. Stok Itu kita lagi-lagi permainan distributor itu kira-kira. Iya, ini psikologi. middleman lah. Middleman ya. Jangan itu saudara kita juga. Oke, iya, Kita harus atur mereka. Dan mereka menerima. Kami datang ke produsen, mereka siap. Semua mensupport. Tadi pagi ada lebih perusahaan besar ikut, petaninya ikut, dan kami merasa bahagia karena mengikuti arahan Bapak Presiden, arahan pemerintah. Iya, tapi memang bicara soal psikologi pasar kita di Indonesia ini juga mungkin di beberapa kota besar gitu ya Mas Kusnanto, memang agak sedikit berbeda gitu ya. Ketika harga satu bahan pokok misalnya naik, yang lain yang seharusnya stoknya berlimpah sebetulnya, tapi lalu jadi ikut-ikutan naik. Atau makanya harus ada solusi yang agak sistematik. Atau misalnya seperti daging impor beku yang juga digelontorkan oleh pemerintah untuk bisa menstabilkan harga. Ada saya pantau beritanya ada di satu lokasi di daerah Jabodetabek ini yang ketika itu dilakukan operasi pasar, tidak banyak yang datang untuk membeli karena rupanya mereka pertama tidak tahu, yang kedua katanya kurang tertarik dengan daging impor beku karena katanya beda teksturnya dengan daging. Ini kan menjadi satu hal yang dilema mungkin barangkali buat pemerintah atau gimana Pak Menteri merasakannya seperti apa? Ini mitos ini jangan dilanjutkan. Nah, ini 2 minggu kami operasi pasar. Satu kali operasi pasar kita sampai puluhan ton, dan nggak pernah habis. Dan selalu habis ya? Antri tadi ratusan. Jadi ini sekaligus mengklarifikasi informasi yang tadi bahwa sebetulnya kalau ada operasi pasar itu selalu habis ya Pak? Habis. Jadi kami tadi lihat ada mungkin ada 10 box, 10 truk. 10 truk? Iya, dan itu habis. Antri mereka beli yang beku, daging beku. Harganya hanya 70.000. 70.000. Bahkan ada yang menjual 65.000 per kilo. Ini sih kita butuh apa sih? Protein. Harusnya kita cerita protein, swasembada protein. Protein sapi, ayam. Kandungan protein sapi hanya 22%, ayam 24%, kambing 27%. Tubuh ini butuh protein. Jangan pakai rasio. Jadi kalau pakai rasa, harus pakai rasio. Baik. Jadi kalau ada misi Presiden untuk mewujudkan agar banyak masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah bisa juga menikmati daging sapi, ini bukan suatu hal yang tidak mungkin ya Pak ya? Insya Allah bisa. Insya Allah, dan itu masih bisa terus dipertahankan sampai nanti Pak menjelang Lebaran, karena biasanya nanti mau Lebaran harganya naik lagi gitu. Program ini program ada jangka pendek, jangka panjang. Jangka panjang sebelum Lebaran dan sesudah Lebaran tetap lanjut. Saya sebenarnya lebih tertarik ke jangka panjang, Pak. Itu jangka pendek merupakan bagian dari jangka panjang. Tapi misalnya untuk jangka panjang kan orientasinya lebih ke katakanlah komoditi tertentu dari 9 bahan pokok itu. Misalnya padi, jagung, kedelai, dan seterusnya ini. Kira-kira akan berapa lama diperlukan untuk bisa menjadi bukan hanya swasembada, tapi seperti sekali lagi obsesi Pak Menteri untuk menjadi eksportir. Ini menarik. Jadi 2015 kita hanya merubah strategi tanaman bawang. Itu kita ekspor naik 100%. 2015 100% hanya dalam waktu 1 tahun. Naik 100% ekspor kita. Insya Allah tahun ini kami pastikan naik. Karena kami merubah strategi pola tanam. Pada saat petani rame-rame tanam, APBN kami tarik. Di saat petani tidak tanam, defisit, APBN masuk. Sehingga tidak ada bulan off season dengan peak season. Jadi ini flat. Sehingga kita tidak pernah kekurangan. Memang kemarin sempat ada bahwa harga naik. Ya ikut-ikutan, bawangnya naik, minyak goreng naik, kemudian daging ayam naik. Padahal ini kita produsen minyak goreng, produsen terbesar dunia. Jadi kita kemarin jagung, salah satu jagung. Ini jagung saat ini pemerintah hadir di tengah petani. Tidak ada lagi teriakan tahun ini. Kita dengar tahun lalu harga 1.500 di tingkat petani. Kalau 1.500 petani merugi, tidak mungkin tanam. Dengan perpres yang dikeluarkan Bapak Presiden, luar biasa cepat diberikan. Bila mana harga di bawah 2.700 itu
diambil oleh diserap oleh Bulog. Baik, tadi Bapak sudah cerita mengenai kebijakan ataupun strategi tadi mengatur bagaimana mengubah pola strategi sehingga harga bawang bisa tetap bertahan di kisaran yang terjangkau di masyarakat. Kita akan ingin tahu lebih banyak Pak, terobosan apa lagi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, Mas Kusnanto dan juga Pak Menteri. Dan saudara tetaplah bersama kami di Sudut Istana, kami akan segera kembali saat lagi. Selalu jaga hidupmu, lakukan semua penjuru, berkibarlah merah putihmu. Saya Idris, saya pedagang kain di pasar. Menyambut pagi dengan penuh semangat. Mencari nafkah adalah kewajiban saya. Pencapaian yang telah saya dapati sekarang tidak menjamin hari tua nanti. Saya percayakan kepastian hari tua yang lebih baik kepada program Jaminan Hari Tua. Saya bersama BPJS Ketenagakerjaan. Terjadi di desa Novoseleski di wilayah Dunia Dalam Berita merangkum warta dari berbagai pelosok negeri dari 5 benua dipaparkan secara lugas, lengkap, dan akurat. Dunia Dalam Berita memberi pencerahan, menambah wawasan. Dunia Dalam Berita, Senin hingga Jumat pukul 23. Di sini, di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Pagi itu langit cerah berawan memayungi perairan Buku Limau, Kabupaten Belitung Timur. Terlihat keceriaan anak-anak TK yang ada di desa ini dengan bermacam-macam tingkah mereka yang lucu dan menggemaskan. Buku Limau juga dikenal sebagai sentra penghasil ikan asin yang didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia. Pulau Buku Limau, desa bahari yang penuh kehangatan. Bersama kami di Sudut Istana dan malam hari ini kami tengah berbincang mengenai ketersediaan pangan selama Ramadan kembali bersama dengan Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman. Pak Menteri, sesuai dengan judulnya malam hari ini adalah ketersediaan pangan selama Ramadan. Mungkin bisa digambarkan Pak, sejauh mana sebetulnya kesiapan kita atau ketersediaan pangan kita terkait dengan 9 bahan pokok terutama ya Pak ya selama Ramadan ini, kalau perlu hingga sampai dengan akhir tahun seperti apa Pak gambarannya? Jadi pangan kita cukup, stok kita cukup, khususnya yang rentan isu ya air-air ini, termasuk minyak goreng,
Kebutuhan kita 450.000 ton, tapi stok kita 1,8 juta ton. Ini bulan minyak goreng. Kemudian ayam 252.000 ton, tapi kebutuhan kita 112.000 ton. Kemudian telur juga 100.000 ton kebutuhan, tapi stok kita 200.000 ton. Jadi sebenarnya cukup semua Jadi ya semuanya dari segi stoknya stok ya? Lebih dari cukup. Lebih ya Pak ya? Dan cukup sampai akhir bulan ya? Ramadan maksud saya. Sampai seterusnya insya Allah cukup. Kemudian bahkan kita sudah ekspor. Kita ayam kita DOC kita ekspor ke Myanmar. Sementara jejaki ekspor ke Jepang. Bawang kita sudah ekspor. Tahun lalu 2 kali lipat 100% naik. Impornya turun 74%. Tapi seksi kalau tanya kapan lagi impor, karena aku tolong dong tanya juga kapan lagi ekspor. Karena ucapan itu adalah doa. Ucapan adalah doa ya. Baik. Jadi tadi sudah ada beberapa komoditas yang rata-rata kita stoknya melebihi gitu ya Pak ya. Bahkan kita sudah bisa ekspor, tapi juga kalau tidak salah ada beberapa yang kita masih impor ya Pak ya. Selain tadi misalnya daging sapi beku, lalu apalagi Pak yang kita? Kedelai, bawang putih, beras juga, termasuk beras sekarang kita ini stok kita 2 juta lebih. Padahal Kami cek, kebutuhannya? bukan stok di Bulog, stok tahun lalu hanya 1 juta. Artinya cukup. Cukup ya Pak. Dan harga yang sudah turun, harga bawang sudah turun, cabai drastis turun, kemudian beras, minyak goreng, ayam sudah turun. Dalam keadaan stok lebih itu nanti bisa diharapkan harga akan semakin turun apa? Kira-kira? Jangan, kita harus tahankan. Kalau ayam kisaran 30.000. Kenapa? Peternak kecil lagi yang berteriak. Jadi ini gantian nanti. Sehingga kita membangun, memotong rantai pasoknya. Semua happy. Peternaknya menikmati, untung. Pedagangnya untung. Juga konsumennya tersenyum. Karena yang penting memang sebenarnya pemotongan jalur distribusi yang panjang itu tadi ya. Iya. Ya, Karena disparitasnya antara harga tingkat petani dengan konsumen terlalu tinggi. Biasanya salah satu berteriak, konsumen atau produsen. Ini dua-dua berteriak pada waktu yang bersamaan. Iya. Satu yang minta harga naik, satu yang minta harga turun. Artinya apa? Ada anomali. Anomali ini kita harus selesaikan bersama. Strategi jangka panjang untuk mengatasi anomali itu jangka panjang sampai tahun 2019 ini berbeda pendekatannya. Kalau khusus jagung ini sudah menunjukkan hasil. Pertama, kita memberi jaminan harga kepada petani. Bapak Presiden sudah keluarkan Perpres dengan cepat. Harga sekarang 2.700 di tingkat petani. Dan di tingkat pabrik itu mungkin 3.900. Impor kita sampai dengan hari ini turun 45%. Jagung ya? Jagung. Itu karena kebijakan yang tepat. Kebijakan yang tepat oleh Bapak Presiden. Kemudian beras kita, stok kita meningkat. Tahun lalu 1 juta lebih. Sekarang 2 juta lebih di gudang, di Bulog. Karena kita menjaga harga, pemerintah menjaga harga di tingkat petani, menyerap gabah. Ini mungkin termasuk tadi ya, kalau harga di bawah tertentu akan dibeli oleh Bulog dan dibeli oleh sebagainya tadi Bulog. ya. Sehingga petani berproduksi kembali. Jangan mereka dibiarkan rugi. Kalau rugi, dia tidak berproduksi. Kalau tidak berproduksi, produksi nasional turun, impor kita lakukan. Kita melakukan impor, itu sama dengan memperkuat petani negara lain. Iya. Tapi kalau kita ekspor, memperkuat petani kita. Baik Pak, kalau bicara tantangan Pak, ini kan tentu tugas mengenai stabilisasi harga ini kan juga bukan hanya tugas dari Kementerian Pertanian ya Mas Kusnanto, tapi juga ada kementerian terkait lainnya gitu. Sebut saja misalnya ada 3 kementerian di situ kan. Bagaimana Pak koordinasi yang terjalin selama ini? Atau mungkin juga adakah tantangan yang datangnya dari internal pemerintahan sendiri? Kalau internal kami, alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah 68 eselon 1 dengan 2 bergeser dari kursinya. Kalau yang internal jadi kalau istilah kami dengan teman-teman, kalau tidak lelangnya terlambat, jabatannya kita lelang. Yang lelang bukan menteri, sistem. Jadi semua berkinerja baik. Alhamdulillah produksi sesuai BPS. Hasilnya semua komoditas strategis produksinya naik. Hortikultura contohnya, itu ekspor kita naik 32%, impor kita turun 13,4%.
itu ada hasil. Menunjukkan kinerja yang baik dari kementerian, dan kami bangga bergabung dengan Kementerian Pertanian, saudara-saudara kita di sana. Kalau dengan kementerian lain, Dengan kementerian lain. yang ada barusan ada Jadi, pertemuan dengan Menteri Perdagangan dan beberapa Kita yang lain. membentuk tim Ya. atas arahan Bapak Presiden, tim untuk stabilisasi harga ini, dan kita hilangkan egoisme sektoral. Jadi Ini berlaku bukan hanya sepanjang Ramadan ya, yang Bukan, stabilisasi seterusnya. harga seterusnya. Oke. kita membentuk tim, Kementerian BUMN, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Bulog, Kementerian Pertanian. Kita membentuk tim nggak bisa jalan sendiri. Kalau ada egoisme sektoral, yang korban adalah konsumen dengan petani. Kita harus sinergi. Sehingga kami sudah sepakat, Eselon 2 Kementerian Pertanian boleh dipanggil kapan saja oleh Menteri Perdagangan. Kami juga begitu Bisa pun juga memanggil kami yang lain, ya. bisa sebaliknya. Jadi kalau ada egoisme sektoral, ini kita sulit. Ini kita hilangkan egoisme sektoral. Baik, Pak, lalu rencana ke depan yang akan dilakukan Kementerian Pertanian terutama untuk terus menjaga supaya stok pangan kita terus aman ya Pak ya, dan meningkatkan jumlah produksi, apa Pak yang akan dilakukan? Apakah juga termasuk meningkatkan mungkin peran dari penyuluh pertanian atau Ya, ada jadi strategi lain? ada beberapa langkah kami lakukan. Pertama, melihat regulasi yang ada. Kemudian infrastruktur, kemudian kita hilirisasi, kemudian tata niaga, kita melihat ekspor impor. Kita kendalikan. Kita mengimpor sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Itu perintah Bapak Presiden. Regulasi ini cukup menarik. Ada regulasi di Kementerian Pertanian. Ini tanaman semusim, bukan seperti PU membangun gedung. Ya. Kalau harus tanam hari ini harus karena musim hujan. Contoh, ada Perpres kami minta, dan itu 2 hari diselesaikan oleh Bapak Presiden. Perpres nomor 172 2014. Bulan Desember kami masih ingat menghadap. Izin Bapak Presiden. Ada regulasi kita memperlambat pencapaian swasembada pangan. Apa itu? Harus tender. Ya. Kalau tender 3 bulan. APBN keluar Januari. Kalau Januari tender, selesai panen, Selesai. Ya. baru keluar. sarana produksinya tiba. Ya. Tikus nggak pernah katakan tunggu dulu lagi tender pemerintah. El Nino apalagi yang baru-baru datang. Kalau regulasi ini tidak berlaku kemarin, Bapak Presiden begitu cepat mengambil keputusan. Aku yakin beras bisa saja kita impor jauh lebih besar, bisa 5 juta, bisa 10 juta. Ya. Kita ingat El Nino 97, 98, 2 tahun impor kita 12 juta. Ya. Penduduknya 202 juta pada saat itu. El Nino-nya 1,9% intensitasnya. 2015 terbesar sepanjang sejarah. Itu 2,44% intensitasnya. Penduduknya 252 juta, naik 50 juta. Oke. Impornya 1 juta itu pun cadangan. Tapi kalau kita interpolasi, tidak ada upaya khusus oleh pemerintah. Kita impor bisa saja 15 juta. Kalau kita interpolasi, itu 15 juta kita impor. Baik. Jadi sekarang 1 juta itu pun cadangan dan stok kita 2 juta. Artinya apa? Ini upaya teman-teman dari kementerian didukung oleh Bulog, Perdagangan, BUMN, Perindustrian, yang dikoordinir oleh Pak Menko. Alhamdulillah menunjukkan hasil. Baik, Pak Menteri, kalau kita bicara mengenai tadi Bapak menyinggung masalah musim tanam. Musim tanam ini kan juga ada kaitannya lalu kemudian dengan iklim. Ya Pak, ya. Juga saat ini terjadi perubahan iklim yang seharusnya di bulan-bulan tertentu adalah musim hujan, tapi saat ini malah bukan musim hujan misalnya. Yeah. Apakah itu kemudian tidak menjadi sebuah kendala bagi Kementerian Pertanian? Lalu bagaimana caranya untuk mekanisme mengontrol? Karena di beberapa daerah mungkin juga musimnya berbeda, dan lalu apakah Menteri Pertanian lalu lantas turun langsung ke lapangan untuk mengecek itu atau menugaskan masing-masing staf di pusat untuk mengontrol ke wilayah di seluruh pelosok Indonesia itu, Pak? Jadi kami lanjutkan. Tadi selesai masalah regulasi, masih banyak regulasi lainnya Ya. yang bisa menghambat pembangunan pertanian, kami cabut. Kemudian infrastruktur pertanian. Di sana ada irigasi, ditargetkan oleh Bapak Presiden dan dijanjikan ke rakyat Indonesia
Irigasi tersier diselesaikan 3 juta dalam waktu 3 tahun. Alhamdulillah, berkat kerja keras seluruh teman-teman, itu selesai hampir kurang lebih 3 juta 1 tahun. Ini lebih cepat dari target 3 tahun. Kemudian ada Al-Sinta, alat mesin pertanian dengan regulasi tadi. Alat mesin pertanian 2014 hanya 4.000 1 tahun. Tahun 2015 80.000, naik 2000%. Naik 2000% jumlahnya yang didistribusi ke seluruh Indonesia. Kemudian apa tujuan semua ini? Irigasinya menaikkan indeks pertanaman, produktivitas. Kemudian Al-Sintan ini menurunkan biaya produksi. Ya. Kemudian memperpendek masa tanam. Yang biasanya tanam sekarang pakai combine harvester. Contoh combine harvester, kita pakai alat panen. Dulu losisnya berapa? 10,2%. Dengan combine harvester kita rebut 8%. Kalau 8% insya Allah ke depan nanti semua sudah menggunakan combine harvester. 8 kali 7, 56. 5 juta dikali 4, 20 triliun dinikmati petani. Tidak hilang sia-sia. Kemudian harga selalu kita kontrol. Kalau harga Rp1.000 saja di bawah harga yang wajar menguntungkan petani, kalau kali 70 juta gabah itu 70 triliun kehilangan petani. Iya. Kemudian jagung hilang Rp1.000 karena 1.500 tahun lalu pertama, sekarang sudah bagus. Rp1.000 kalau kali 20 juta 20 triliun, artinya apa? Baru 3 kebijakan sudah 100 triliun lebih dinikmati oleh petani. Anggaran kita APBN untuk pangan hanya 7 triliun. Bagaimana dengan ketersediaan pupuk, Pak? Apakah ini juga masih menjadi masalah? Nah, harga pupuk mahal misalnya itu masih menjadi masalah bagi petani? Dulu kami sudah kunjungi 300 lebih kabupaten seluruh Indonesia. Pupuk bermasalah, selalu terlambat dan seterusnya. Seluruh daerah kami kunjungi mengatakan terlambat. Alhamdulillah sekarang dengan memperbaiki distribusi, kami berterima kasih kepada PIHC dan Ibu Menteri BUMN, itu luar biasa. Tapi yang masuk penjara ada 40. Oplos pupuk ada satu tempat. Oplos pupuk berapa 500 juta dia dapatkan per hari. Punya mobil besar sampai 12. Punya gudang untuk oplos pupuk. Dia dapatkan 15 miliar satu orang. Dan 40 masuk penjara, kita harus tegakkan hukum. Alhamdulillah sekarang teriakannya selama kami keliling 6 bulan tinggal 2 lokasi yang mengeluh, dan begitu kami telepon di Rut PIHC dia langsung tangani. Itu pupuk sangat penting. 1 minggu terlambat itu sama dengan 1 ton. Jadi sekarang sudah tidak ada masalah ya Pak terkait benih gimana? Nah, kadang-kadang kan pernah jadi masalah juga itu. Nah, ini benih menarik. Kami ajak IPB, ada namanya IPB 3S. Ini benih penting sekali. Ini sangat menentukan. Kalau benihnya salah, ini produksinya jelek. Ya. Ada potensi produksi IPB 3S, kita coba. Kami ajak. Jangan kita egoisme sektoral. UGM, IPB, Unhas, Unila, kami undang. Dan dipilih yang terbaik gitu ya? Yang terbaik IPB, khusus untuk benih. Kalau UGM, kedelai. Produksinya berapa? 10 sampai 13 ton per hektar. 10 sampai 13. Kalau naik 2 ton saja atau 3 ton, dikali total 10 juta. Kalau 2 ton, berarti 20 juta. Kalau kali 15 juta per tahun, itu berarti 30 juta. 30 juta ini kita sudah ekspor. Tapi ini lagi-lagi tidak bisa selesai 1 hari. Ya. Kita harus mulai dari sekarang. Baik Pak Menteri dan juga Pak Kusnanto, kita akan sambung lagi nanti. Kita harus jeda terlebih dahulu dan saudara tetaplah bersama kami di Sudut Istana. Dan jiwaku kan selalu jaga hidupmu, taklukkan semua penjuru, pergi berbela putihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, selamat datang di Ramadan terus menerus.
membakar dosa terus-menerus. Itu sebuah acara yang oleh TVRI dikemas untuk menjembatani kita. Di sana asih asah asuh, di sana saling menerima dan memberi dalam bentuk interaktif, dialog langsung, tanya jawab langsung melalui telepon setiap hari di bulan suci Ramadan. Jam berapa? 11.30 malam, tengah malam. Kita nantikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah sebuah kawasan bersejarah yang terletak di sisi utara kota Semarang. Kota ini merupakan saksi bisu sejarah Indonesia di masa kolonial Belanda. Karena secara umum, arsitektur bangunan yang ada mengikuti bangunan benua Eropa dengan detail ornamen yang khas seperti jendela besar. Sejumlah bangunan bersejarah yang masih berdiri kokoh adalah Gereja Blenduk, kantor pos, stasiun kereta api, dan polder air Tawang. Dilihat dari kondisi geografisnya, nampak kawasan ini terpisah dari kawasan lainnya, sehingga mendapat julukan Little Netherlands atau kita kenal sebagai Kota Lama Semarang. Mengamati aktivitas seorang dokter internship dan timnya dalam melayani pasien. Bagaimana kiprah dokter-dokter muda ini dalam menerapkan ilmu yang didapatnya dengan kondisi yang ada di lapangan. Mendengar tanpa stetoskop setiap Sabtu pukul 10 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Kami di sudut istana dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Menteri Pertanian. Pak Menteri, tadi sudah dijabarkan beberapa hal, berbagai upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk memenuhi stok pangan di tanah air, terutama selama Ramadan hingga jelang Lebaran dan mungkin akhir tahun nanti. Apa Pak bisa disebutkan mungkin masalah yang masih belum bisa terselesaikan hingga saat ini? Pertama, masalah karet. Karet 3 bulan lalu kami kumpulkan petani karet dengan Kadis Perkebunan se-Indonesia. Kami tanya, harga karet turun. Oke, kami cari solusi, memang ini berat, tapi alhamdulillah kami sudah temukan solusi. Karet ini kita replanting supaya harganya bisa naik. Terus petaninya tanya, gimana lagi solusinya? Selama tanaman belum menghasilkan 7 tahun, ini butuh waktu sampai menghasilkan. Kami menghadap Bapak Presiden laporkan tentang hal ini. Solusinya adalah kita integrasi jagung dengan karet. Maksudnya integrasi? Integrasi gimana? Jagung dengan karet, jagung dengan sawit. Kita tanam jagung 3 bulan lalu, baru saja panen 13.000 hektar di Sumatera Barat. Integrasi di sela karet, di sela sawit ditanami jagung. Daripada panen hanya rumput. Jadi bisa bersamaan panen jagung. Hasilnya 8 ton. Setelah kita hitung-hitung, dia dapat 3-4 juta per bulan. Hanya dari jagung tambahnya saja. Bukan tambahan, karetnya dapat 1,5 juta, 1,42 juta, tapi jagungnya dapat 4 juta. Ada lagi petaninya, Pak Menteri, kalau bisa aku tanam jagung aja. Jangan, karet dilanjutkan, karena ini 7 tahun. Jangka panjang, kemudian jagungnya ditanam di sela-selanya. Kami program integrasi jagung sawit, jagung karet 1 juta hektar. Dan itu menambah produksi nasional, menguntungkan petani karet dan sawit yang karetnya tidak berproduksi, dan juga menambah pendapatan petani. Dan itu terobosan baru ya Pak? Ya. Jadi
Pak Menteri ini sosok yang dikenal rajin turun ke lapangan, Mas Kusnanto. Ini juga saya dapat info dari teman-teman di Kementerian Pertanian bahwa saking pekerja kerasnya Bapak ini, mungkin kalau hari di dalam 1 tahun ada 365 hari, katanya teman-teman Kementerian Pertanian, Bapak mungkin 366 hari ada di lapangan gitu ya. Dan bahkan ada cerita katanya dalam kondisi sakit ketika itu, tapi Bapak harus melakukan kunjungan ke lapangan. Bapak di perjalanan diinfus dulu, suntik vitamin atau apa mungkin barangkali, lalu kemudian sampai di lapangan baru infusnya dilepas. Tapi ini natural karena beliau ini kan sebenarnya orang lapangan, baru saja di kerangkeng jadi birokrasi. Baru saja di kerangkeng. Jadi gini, banyak yang bertanya, Pak Menteri jarang di kantor. Ini persepsi yang keliru. Ya. Kenapa? Di mana saja Menteri berada itu adalah kantor. Ini ada WA, ada SMS, bukan zaman dulu. Harus kembali tanda tangan. Dan kalau kami mau tanda tangan, staf cukup 1 orang datang. Di mana kami Titi berada. Swasembada ada di lapangan, bukan di Ragunan. Ragunan hanya mengetaati administrasi. Dulu biasanya 70%, 80%, 20% di kantor. Tetapi kami mencoba balik 70% di lapangan. Tetapi itu kantor juga. Karena di bandara kadang punggungnya dirjen jadi meja kami tanda tangan, nggak masalah, toh tetap jalan. Mungkin apakah karena Pak Menteri ini dulu berasal dari keluarga sederhana, lahir dari seorang ayah yang berprofesi sebagai babinsa gitu ya Pak ya. Bahkan katanya Bapak dulu kalau mau makan istilahnya harus bekerja keras dulu, harus jual batu dulu gitu ibaratnya gitu untuk bisa makan. Apakah itu yang mendorong Bapak kemudian berpikir bahwa saya harus bekerja keras? Sampai sekarang iya gitu. Benar, kami 12 bersaudara tinggal di desa. Dulu jual batu baru bisa makan. Tapi kami camkan dan kami dididik. Diberi warisan ada 4, jujur, kerja keras, disiplin, dan selalu berdoa. Ini warisan yang diberikan karena tidak ada yang bisa dibagi. Gajinya ayah saya 116.000. Tapi kita camkan, kami lahir dalam keadaan miskin, tapi jangan kami dikubur dalam keadaan miskin. Baik. Semangat itu juga yang Bapak turunkan kepada keluarga, kepada anak-anaknya. Termasuk teman-teman pertanian, mudah-mudahan ada. Teman-teman pertanian bisa melihat itu ya. Tapi Pak, ini ada yang bergabung bersama kita malam hari ini melalui saluran telepon. Mungkin Bapak mengenali suaranya. Kita dengar dulu ya Pak ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, boleh disapa Pak Menteri dulu. Selamat malam. Selamat malam Pak. Kira-kira Bapak kenal nggak dengan suara siapa ini? Iya, anak saya tertua yang di pesantren. Iya. Baik, kita sudah tersambung dengan putra pertama Bapak ya. Iya. Namanya kalau tidak salah Andi Amar Ma'ruf. Betul Pak? Iya. Iya. Mas Andi disapanya atau Mas Amar? Atau Mas Bang Amar. Bang Amar. Bang Amar sekarang bersekolah di mana Bang? Di Pondok Modern Gontor. Kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 itu berarti setara dengan SMA. 5 SMA ya, SMA. Baik. Bang Amar terakhir ketemu Bapak kapan? Tadi waktu buka puasa. Oh, jadi tadi hari ini ceritanya libur ya? Jadi nggak lagi berada di Gontor? Lagi kurang sehat. Lagi pulang. Baik, Bang Amar, sosok Bapak tuh sehari-hari seperti apa sih, Bang? Bapak tuh orangnya tegas, disiplin, melatih tentang kejujuran. Jadi tadi 3 hal atau 4 hal yang disampaikan Bapak, pesan dari orang tua Bapak atau kakeknya Bang Amar, yaitu jujur, kerja keras, disiplin, dan satu lagi apa Pak Menteri? Selalu berdoa. Dan selalu berdoa, itu juga yang selalu ditekankan kepada anak-anak di rumah. Iya. Apalagi Bang Amar yang tertua ya? Kami sebagai anak-anak dari Bapak ini selalu dilatih untuk berprestasi, berdedikasi, berloyalitas tanpa cacat. Ya, baik. Bang, di kalangan teman-teman di Kementerian Pertanian, Pak Menteri ini kan pekerja keras. Sampai-sampai kami bertanya, Pak Menteri ini hobinya apa? Staf di Kementerian Pertanian nggak tahu. Kalau anak-anak tahu nggak hobi Pak Menteri apa ya kira-kira? Biasanya kalau dulu waktu saya masih kecil, bulu tangkis. Bulu tangkis. Badminton. Habis itu mancing, sering mancing. Baik. Jadi hobinya olahraga ya?
bulu tangkis dan memancing. Tapi itu dulu ketika anak-anak masih kecil, ketika Bapak masih punya banyak waktu ya. Sekarang setelah Bapak sudah menjadi menteri, semakin sibuk, masih punya waktu nggak? Waktu luang bersama anak-anak? Prinsipnya Bapak pasti sering menyempatkan waktu seperti waktu buka puasa, kalau ada hari libur, pergi mancing sama adik-adik, sama saya sendiri. Pasti selalu menyempatkan waktunya sama keluarga. Nah, ya baik. Bang Amar sendiri kan bersekolah di pondok pesantren, artinya tidak setiap hari bisa pulang ke rumah, begitu ya Pak Menteri ya? Iya. Kalau sedang berjauhan dengan Bapak, terutama mungkin di saat-saat tertentu seperti bulan Ramadan gitu ya, apa Bang yang dikangenin dari Bapak? Apa tradisi keluarga mungkin yang dikangenin dari Bapak dan keluarga? Ya, Candanya ya? Oh ternyata Bapak juga suka bercanda ya? Baik, Bapak ini kan sudah menjalani berbagai karir ya. Bapak pernah menjadi penyuluh pertanian, pernah juga menjadi dosen, bekerja di pabrik gula, lalu juga bahkan membuat inovasi racun tikus ya Pak ya. Lalu sekarang menjadi menteri. Bagaimana perasaan Bang Amar dan adik-adik menjadi anak seorang menteri pertanian Republik Indonesia? Gimana Bang perasaannya? Sebenarnya pertamanya sulit karena terlalu sering berjauhan dengan seorang ayah, tapi di akhir karena kami juga mulai berpikir bahwa ini amanat dari negara dan sebuah amanat harus dipenuhi. Ya, lalu apa harapan dari anak-anak untuk Bapak ke depan? Doa dari Ya, jangan terlalu memaksakan diri. Jangan terlalu memaksakan diri. Emang kelihatannya Bapak suka terlalu memaksakan diri ya? Terlalu keras pada dirinya sendiri ya? Gitu ya? Ini bisa dibilang begitu. Ya, itu curhatnya anak lah Pak, jujur ya Pak berarti. Baik, Bang Amar, terima kasih banyak. Ada mungkin yang ingin disampaikan Bapak untuk Ananda tercinta? Ya cukup, belajar. Masih bagus, hanya belajar harus lebih baik dari ayahnya. Harus lebih baik dari ayahnya. Jadi nanti mungkin bisa seperti ayah jadi menteri gitu ya Pak ya, atau mungkin bisa lebih tinggi gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Bang Amar sudah berbincang bersama kami di sini. Salam juga untuk Ibu di rumah. Terima kasih sekali lagi Bang ya. Ya. Pak Menteri, gimana tadi? Ngobrol-ngobrol sebentar tadi bersama dengan Putra tadi via telepon. Jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan. Boleh memaksa orang lain. Memang istirahat terkadang 2-3 jam sehari semalam. Karena kami mungkin para dirjen, saya minta maaf kepada seluruh keluarga besar Kementerian Pertanian. Aku tahu juga bahwa ini berat. Bahkan ada yang mengatakan ini 20 kali lipat kecepatannya daripada sebelumnya. Saya minta maaf karena ini negara. Jangan kita disesali generasi kita. Jangan nanti generasi kita menyesali kita. Apa yang dilakukan pendahulu saya. Hidup ini sekali, buatlah sejarah. Yang penting nawaitu dengan baik, insya Allah pasti hasilnya baik. Jadi itu memang murni berdasarkan ingin mencatatkan sejarah yang baik gitu ya untuk anak cucu, atau memang mungkin targetnya yang sangat tinggi gitu Pak? Jadi kalau saat ini bagaimana kita berdaulat, pangan kita berdaulat, dan itu pasti bisa. Yang penting kita mau. Ya. Kalau mau, kami yakin pasti bisa. Ya. Tapi tetap lah Pak, sesekali nggak apa-apa masih main bulu tangkis. Ya kan? Boleh ya Bapak-bapak Ibu, Pak Menteri sesekali main bulu tangkis atau mancing gitu ya Pak ya. Masih bisa dilakukan kan Pak itu? 2 tahun enggak pernah lagi. 2 tahun ini udah enggak lagi. Tapi kalau kan olahraganya kan sama, jalan di Pematang kan olahraga juga tuh. Tapi kalau hobi makan ikan bakar masih terus berlanjut ya Pak? Masih. Baik, terima kasih banyak Pak Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Republik Indonesia sudah berbincang bersama kami, dan Mas Kusnanto. Ini menjadi akhir dari perbincangan kita, dan kita akan tentu saja kembali bergabung dengan Cak Kardi. Cak Kardi, ada cerita menarik apa lagi kali ini dari balik kunjungan Presiden? Menarik sebenarnya Pak Menteri, Pak Amran ini menarik ini. Suka mancing, ya, air gitu. Saya juga suka mancing. Kalau kerja keras, yang membantu Presiden semua kerja keras kan. Suka mancing, saya suka mancing. Presiden kita suka cebong, jadi deket-deket lah ke cebong gitu. Air gitu. Tapi bukan itu yang ingin saya ceritakan di akhir acara ini. Para pemirsa, saya mencatat minggu lalu tanggal 10 Juni Presiden melakukan kunjungan kerja ke Banten untuk meresmikan proyek listrik PLN di Banten.
Setelah peresmian itu, Presiden ingin membagi kasih, memberikan bingkisan Ramadan pada ibu-ibu dan bapak-bapak yang kurang beruntung di daerah Banten. Ketika bingkisan diberikan, seorang ibu keberatan. Lalu Presiden minta ajudan untuk membantunya. Presiden lalu meminta agar dibuka bungkusan itu. Ketika bungkusan itu, bingkisan itu dibuka, wajah ibu itu berseri-seri cerah. Saya melihat wajah Presiden sama, juga berseri-seri cerah. Saya hanya berpikir, mungkin inilah yang dipikir Presiden. Bagaimana ketika Ramadan, bagaimana ketika Hari Raya Idul Fitri, orang-orang yang kurang mampu bisa membeli daging, bisa membeli ayam, bisa membeli bahan-bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah. Karena mereka memang tidak mempunyai uang lebih. Sehingga kehendak Presiden, perintah Presiden pada Menteri Pertanian agar harga bisa dijaga, agar stok bisa terjaga dengan baik adalah sebuah harapan agar rakyat semuanya bisa bergembira, bisa tersenyum di saat Lebaran. Para pemirsa, dari sudut istana ini, dari sudut rumah para pemirsa, dan dari sudut tanah air, jangan pernah lelah mencintai Indonesia.